mesin truk tua meraung pelan di tengah jalan desa yang gelap gulita. Lampunya menembus kabut tipis yang menggantung aneh malam itu. Tak ada suara lain, kecuali detak jam di dashboard dan napas berat sang supir yang mulai gemetar. Ban truk seolah melindas sesuatu, tapi jalanan kosong. Di kaca spion, bayangan samar terus berdiri di bak belakang. Semakin lama semakin jelas, seolah menatap lurus ke arah supir. Di desa ini, sekali kau mengangkut muatan dari hutan pada malam yang salah, kau tidak akan pernah pulang sendirian. Pak Joyo mencoba menenangkan diri. Kedua tangannya menggenggam erat setir, tapi jari-jarinya mulai dingin, seolah darahnya berhenti mengalir. Jalanan yang biasanya ia lewati dalam 15 menit, kini terasa tak berujung. Pohon-pohon di pinggir jalan seperti bergerak, mengintip dan berbisik dalam bahasa yang tak bisa ia mengerti. Dari arah belakang, suara ketukan pelan mulai terdengar. Suaranya lambat, teratur dan semakin keras, seolah benda itu sudah sangat dekat. Perlahan, tanpa bisa menahan rasa penasaran, Pak Joyo menoleh ke spion. Saat itu juga, dadanya seakan berhenti berdetak. Di sana duduk seorang perempuan dengan wajah pucat tanpa mata tersenyum, menatap langsung ke arahnya. Pak Joyo membeku, kedua matanya tak sanggup berpaling dari bayangan di spion itu. Senyum perempuan tanpa mata itu semakin lebar, seolah menikmati rasa takut yang menggerogoti tubuhnya. Tangan Pak Joyo bergetar hebat, kakinya menekan pedal gas sekuat tenaga, berharap truk tua itu bisa melaju lebih cepat. Tapi suara ketukan di bak belakang justru semakin menjadi-jadi. "Buka, aku kedinginan." Suara itu pelan, lirih, tapi jelas terdengar di telinga Pak Joyo, seperti bisikan tepat di belakang lehernya. Jalanan desa yang gelap tiba-tiba berubah. Lampu truk menyorot sebuah pertigaan yang seharusnya tidak ada. Dan saat Pak Joyo mencoba memperlambat laju, suara bisikan itu berubah menjadi tawa kecil yang terdengar semakin dekat. Roda truk berdecit pelan, menandakan laju mulai melambat, tapi tangan Pak Joyo tetap gemetar memegang setir. Matanya berkali-kali melirik spion, berharap bayangan itu hilang. Namun sosok perempuan tanpa mata itu masih duduk diam di bak belakang. Kepalanya sedikit miring, senyumnya tidak berubah, seolah menunggu waktu yang tepat untuk mendekat. Udara di dalam kabin mulai berubah, semakin dingin. Napas Pak Joyo tampak seperti uap tipis di udara, padahal mesin truk menyala dan jendelanya tertutup rapat. Di tengah kecamuk rasa takut, ia memberanikan diri bicara pelan. "Siapa kamu? Kenapa ikut aku?" Tak ada jawaban, hanya suara ketukan yang kembali terdengar, lebih keras dari sebelumnya. Ketukan itu bukan lagi berasal dari bak belakang. Suara itu pindah, tepat di balik kaca samping, di sebelah kirinya. Perlahan, Pak Joyo menoleh, lehernya kaku, peluh dingin menetes dari pelipis, dan kaca jendela berkabut. Ada jejak jari di sana, menulis satu kata yang membuat jantungnya hampir berhenti, yang bertuliskan "buka". Jalanan desa makin sunyi. Di kejauhan, lampu jalan padam satu persatu, seolah sesuatu sedang mendekat perlahan dan semakin dekat. Jari-jari Pak Joyo mulai kaku, tubuhnya seolah tak bisa digerakkan. Matanya hanya terpaku pada tulisan di kaca yang semakin jelas, "Buka". Tulisan itu tidak hilang, meski ia mengusap-usap kacanya dengan telapak tangan yang gemetar. Angin malam mulai berembus pelan lewat celah ventilasi, membawa bau anyir yang menusuk hidung, seperti bau tanah basah, bercampur aroma bunga melati yang baru dipetik. Truk berhenti tepat di pertigaan asing yang entah sejak kapan ada di sana. Di sudut jalan, lampu truk menyorot samar sebuah sosok berdiri membelakangi jalan. Gaunnya lusuh, rambut panjangnya terurai menutupi wajah. Perempuan itu tidak bergerak. Lalu suara ketukan kembali terdengar. Kali ini dari kursi kosong di sebelah Pak Joyo. Suaranya pelan tapi cukup jelas untuk membuat jantungnya serasa berhenti berdetak. Pelan-pelan dengan sisa keberanian yang ia miliki, Pak Joyo menoleh ke kursi sebelah. Di sana sosok perempuan itu sudah duduk,
sangat dekat, wajahnya pucat tanpa bola mata, tapi tetap tersenyum, seolah-olah ia sudah lama menunggu di situ. Dan malam itu jalanan desa seperti terjebak dalam waktu yang berhenti. Tak ada suara lain, kecuali tawa kecil yang mulai terdengar dari arah belakang truk. Pak Joyo tidak bisa bergerak, seolah tubuhnya terkunci di balik rasa takut yang menekan dadanya semakin kuat. Suara tawa kecil di belakang truk makin jelas, tidak hanya satu, tapi seperti ada beberapa suara, tumpang tindih, tipis dan pelan, terdengar seperti bisikan anak-anak yang sedang bermain di tengah malam. Perempuan tanpa mata di kursi sebelahnya tidak bergeming, hanya duduk diam dengan senyum yang semakin lebar, kepala miring perlahan ke arah Pak Joyo, seolah-olah menunggu jawaban dari pertanyaan yang tak pernah ia ucapkan. Angin malam kembali berhembus, membuat kaca jendela bergetar pelan. Di sela-sela kabut yang semakin menebal, samar-samar muncul sosok-sosok lain di pinggir jalan. Mereka berdiri dalam diam, tubuhnya hitam pekat, wajahnya tidak terlihat, hanya siluet bayangan yang berbaris di sepanjang jalan desa, mengawasi truk yang berhenti di pertigaan. Pak Joyo mencoba menyalakan mesin lagi, kunci diputar dengan tangan gemetar, tapi suara mesin hanya bergetar pendek, lalu mati. Kunci truknya berputar sendiri seperti ada tangan lain yang memegangnya dari balik dashboard. Dan di saat itu, suara perempuan di kursi sebelah akhirnya terdengar. Suaranya pelan, berat, berbisik, "Kamu sudah terlambat." Suara itu bergema pelan, lalu jalanan desa kembali sunyi. Truk tetap diam, lampu sorotnya perlahan meredup sendiri, satu persatu. Matahari sudah tinggi, sinarnya menembus sela-sela pepohonan di jalan desa. Burung-burung berkicau, udara pagi terasa tenang, seolah malam mencekam itu tidak pernah terjadi. Warga desa mulai melintas seperti biasa, membawa hasil kebun, mengendarai motor, berjalan kaki, tak ada yang aneh. Sampai seorang petani yang melintas di pertigaan itu tiba-tiba menghentikan langkahnya. Di pinggir jalan, di bawah bayangan pohon besar, truk tua milik Pak Joyo terparkir begitu saja. Mesinnya mati, pintu kabinnya terbuka, tapi tak ada seorang pun di dalam. Bak belakang yang biasanya penuh muatan kayu kini kosong, kecuali selembar kain putih kusam terlipat rapi di pojokan dengan bercak tanah basah yang masih menetes di sudutnya. Beberapa warga mulai berkumpul, saling berbisik, bertanya-tanya kemana perginya Pak Joyo. Di kaca spion, samar-samar ada bekas sidik jari, dan di dashboard, jam kecil milik Pak Joyo berhenti berdetak, tepat pukul 02.33 pagi, waktu yang sama saat suara bisikan itu terdengar terakhir kali. Dan entah siapa yang pertama menyadari, di tanah di belakang truk ada jejak kaki, kecil, tipis dan basah, seolah milik seseorang yang berjalan tanpa alas kaki, mengitari truk berputar, lalu menghilang masuk ke dalam hutan. Warga tidak ada yang berani mengikuti jejak itu. Mereka hanya berdiri dalam diam, karena di desa ini, mereka tahu, kalau ada truk yang berhenti di pertigaan itu tanpa supir, artinya penumpangnya belum turun. Siang makin terik, namun truk tua itu tetap diam di tempat yang sama, seolah menolak untuk dipindahkan. Beberapa warga mencoba mendekat, ada yang berani mengintip ke dalam kabin, berharap menemukan jejak Pak Joyo. Namun yang mereka temukan hanya setir yang basah oleh embun, dan di atas jok sopir, ada sebuah topi lusuh milik Pak Joyo yang masih terasa hangat, seolah baru saja dilepas. Seorang warga tua bernama Mbah Sarto berdiri agak jauh, memperhatikan dari balik batang pohon. Matanya tidak berkedip, bibirnya bergetar, perlahan berbisik, "Dia ketemu pertigaan gaib itu. Dia nggak bakal pulang." Warga yang mendengarnya hanya bisa saling pandang, karena cerita tentang pertigaan itu sudah lama jadi rahasia yang enggan mereka bicarakan. Jalanan yang kadang muncul, kadang hilang, hanya datang di malam-malam tertentu. Dan siapapun yang melewati pertigaan itu jarang sekali bisa kembali dalam keadaan utuh. Angin siang berembus pelan, membuat kain putih di bak truk itu bergeser sedikit. Di bawah kain itu, tampak ujung sesuatu, seperti potongan rambut hitam panjang, yang nyaris terselip,
mengintip diam-diam. Tak ada yang berani mengangkat kain itu. Dari kejauhan, lonceng kecil di pos ronda berdentang sendiri, padahal tak ada angin yang cukup kuat untuk menggoyangkannya. Seolah pertanda, kisah ini belum berakhir. Matahari mulai turun perlahan, bayangan pohon-pohon di sepanjang jalan desa makin panjang, menutupi sebagian badan truk yang masih terparkir di pertigaan. Warga satu persatu mulai meninggalkan tempat itu. Tak ada yang berani berlama-lama berdiri di dekatnya saat senja mulai turun. Langit sore berubah jingga kemerahan, dan udara mulai dingin. Angin berembus pelan, menggeser kain putih yang sejak siang masih menutupi sesuatu di bak truk. Kini ujung rambut hitam itu terlihat lebih jelas, menghitam di antara kayu-kayu sisa muatan. Seorang pemuda desa yang penasaran memberanikan diri berjalan mendekat. Langkahnya pelan dan ragu. Jantungnya berdegup semakin kencang setiap kali ia mendekat, dan ketika jemarinya hendak menyentuh kain itu, suara ketukan tiba-tiba terdengar. Suara itu bukan berasal dari dalam truk, bukan dari pintu, tapi dari balik pepohonan di seberang jalan, tepat di arah pertigaan. Sang pemuda refleks menoleh. Di sana berdiri seorang perempuan. Gaunnya lusuh, rambutnya panjang menutupi wajah. Ia tidak bergerak, hanya berdiri. Diam. Senja semakin meredup, suara ketukan itu terdengar lagi, lebih dekat. Pemuda itu menelan ludah, matanya kembali mencari sosok perempuan itu, tapi kini sosok itu sudah tidak ada di tempat semula. Dari balik kabin truk, suara tawa kecil mulai terdengar, lirih, pelan. Seolah menunggu waktu untuk muncul kembali. Senja di desa itu terasa sangat panjang sore itu, seolah malam enggan datang sebelum sesuatu di pertigaan itu terungkap. Malam kembali turun, perlahan langit desa berubah gelap. Udara semakin dingin dan angin berembus kencang, membawa aroma tanah basah bercampur wangi bunga melati yang menusuk hidung. Truk tua itu masih diam di tempatnya, seolah waktu berhenti hanya untuknya. Lampu jalan satu persatu padam, seperti ada sesuatu yang berjalan melewati tiang-tiang lampu, memadamkannya secara perlahan. Dari balik jendela rumah-rumah warga, orang-orang hanya bisa mengintip. Tak ada yang berani keluar, meski suara mesin truk tiba-tiba terdengar menyala sendiri di tengah gelapnya malam. Suara mesin meraung pelan, seperti siap melaju, padahal kunci truk tidak ada di dalam kabin. Suara itu berhenti seketika, berganti dengan ketukan yang terdengar pelan dan teratur, mengalun dalam malam yang sunyi. Ketukan itu tidak lagi berasal dari bak truk atau dari kursi sebelah. Suara itu kini terdengar dari balik pintu rumah-rumah warga. Satu persatu, warga menahan napas, memandang ke arah pintu mereka masing-masing. Tidak ada yang berani bergerak, tidak ada yang berani membuka. Di luar, jalanan desa tampak kosong, tapi dari dalam, suara ketukan itu terus berpindah-pindah, semakin lama semakin dekat. Dan di balik tirai jendela, samar-samar, ada sosok perempuan berdiri di tengah jalan. Rambut panjangnya terurai, gaunnya lusuh, dan kepalanya sedikit miring, menatap ke arah rumah-rumah yang terkunci rapat. Malam itu, desa terasa terjebak dalam keheningan yang penuh teror. Dan truk tua itu, mesinnya kembali menyala, padahal tak ada siapapun di dalam. Langit mulai berubah warna, gelap berganti menjadi abu-abu pucat. Subuh perlahan menyelimuti desa, embun menetes pelan dari ujung-ujung daun, dan udara pagi terasa lebih dingin dari biasanya. Jalanan desa tampak sepi, terlalu sepi. Burung-burung yang biasanya mulai berkicau, pagi itu tak ada satupun suara terdengar. Truk tua milik Pak Joyo masih berdiri diam di pertigaan, tak bergeser sedikit pun sejak malam pertama ia berhenti di sana. Namun ada sesuatu yang berubah. Di kaca depan truk, embun membentuk jejak-jejak aneh, seperti tulisan yang digores dengan jari. Warga yang lewat dengan langkah ragu mencoba mengintip dari kejauhan. Tulisan itu perlahan terbaca. "Aku belum turun." Tak ada yang berani mendekat,
Suasana subuh yang harusnya tenang justru terasa lebih mencekam, seolah desa ini menahan napas, menunggu sesuatu yang entah apa. Dari arah hutan, samar-samar terdengar suara langkah kaki pelan, teratur, mendekati truk itu. Warga yang melihat dari jauh hanya bisa berdiri kaku, mata mereka tertuju pada sosok yang perlahan muncul di antara kabut subuh. Itu sosok perempuan dengan rambut panjang menutupi wajahnya, gaunnya lusuh, langkahnya pelan tanpa suara. Ia berjalan lurus menuju bak truk, lalu berhenti, diam, membelakangi jalan, seolah baru saja naik. Dan saat itu juga mesin truk menyala sendiri. Tanpa supir, tanpa siapapun di balik kemudi, truk perlahan mulai bergerak, melaju pelan menuju jalanan desa yang sepi, menghilang dalam kabut subuh. Pagi mulai cerah, mentari perlahan naik di balik pepohonan, tapi udara di desa itu terasa berbeda, terlalu hening. Seperti ada sesuatu yang belum tuntas. Beberapa warga mulai berani keluar dari rumah, menapaki jalan setapak yang masih basah oleh embun. Mereka berjalan pelan menuju pertigaan, tempat di mana semalam truk tua Pak Joyo terparkir. Tapi pagi itu, truk itu sudah tidak ada di sana. Yang tersisa hanya bekas jejak ban di atas tanah basah, melengkung ke arah hutan. Warga saling pandang, tak ada yang bicara, tapi mereka tahu truk itu tidak berjalan sendiri. Mbah Sarto, yang paling tua di desa itu, berdiri diam di pinggir jalan. Tatapannya kosong menatap jejak ban yang perlahan memudar tertutup kabut pagi. Dia belum pergi jauh, gumamnya lirih, nyaris tak terdengar. Tak lama, angin bertiup pelan, membawa aroma bunga melati yang sama seperti malam sebelumnya. Dari kejauhan, di jalan kecil yang mengarah ke hutan, terdengar suara samar, pelan. Suara ketukan itu kembali. Di pagi yang terang, suara itu justru terdengar lebih jelas, seolah mengingatkan semua orang kalau cerita ini belum berakhir. Matahari tepat di atas kepala, tapi udara terasa lebih dingin dari biasanya. Warga berkumpul di balai desa, wajah-wajah mereka tegang, saling berbisik tentang truk Pak Joyo yang menghilang begitu saja. Beberapa orang yang berani memutuskan untuk mengikuti jejak ban yang sejak pagi mengarah ke dalam hutan. Mereka berjalan pelan, langkah kaki berirama lambat. Setiap suara ranting patah di bawah sepatu terdengar sangat jelas di tengah sunyi. Namun jejak itu terhenti di tengah hutan. Di sana tidak ada truk, tidak ada Pak Joyo. Hanya ada sebuah jalan tanah kecil yang seolah-olah muncul begitu saja di antara pepohonan. Jalan itu lurus, dan di ujungnya samar-samar terlihat sesuatu berdiri. Sebuah papan kayu, sudah lapuk dan penuh lumut. Tulisan di papan itu sulit terbaca. Huruf-hurufnya terhapus usia, tapi di bagian bawahnya ada satu kalimat yang masih utuh. Jangan lewati jalan ini jika belum siap. Pulang sendirian. Para warga saling pandang, dada mereka bergemuruh oleh rasa takut. Mereka tahu jalan itu tidak pernah ada sebelumnya, dan di balik semak-semak suara tawa kecil terdengar lagi. Pelan, lirih, seperti suara yang pernah Pak Joyo dengar sebelum hilang. Angin kembali berembus pelan, membawa bau bunga melati yang semakin kuat, seolah ada sesuatu yang berdiri sangat dekat, meskipun tidak terlihat oleh mata. Siang itu, di desa kecil yang tenang, semua orang tahu pertigaan itu bukan jalan biasa, dan truk Pak Joyo mungkin belum benar-benar pergi jauh. Langit mulai berubah jingga, sore turun perlahan, dan sinar matahari yang tersisa menembus celah-celah pepohonan. Hutan di belakang desa tampak semakin gelap, padahal matahari belum benar-benar tenggelam. Warga yang tadi siang sempat mencari jejak truk Pak Joyo mulai pulang satu persatu, tapi rasa penasaran mereka belum pergi, karena ada satu pertanyaan yang terus berputar di kepala. Kemana truk itu pergi? Dan siapa yang menyalakan mesinnya di malam-malam itu? Saat sore semakin gelap, seorang bocah kecil berlari pulang dari sawah. Wajahnya pucat, nafasnya terengah-engah. Ia memberitahu ibunya
Di pinggir hutan, di balik rimbunan semak, ia melihat sesuatu. Sebuah truk tua terparkir diam di antara pepohonan, tanpa suara, tanpa tanda kehidupan. Tapi di jok supir ada sosok seseorang yang duduk membelakangi. Rambutnya hitam panjang, gaun lusuhnya seperti sobek di beberapa bagian. Sosok itu tidak bergerak, hanya duduk menatap lurus ke arah jalan desa. Dan yang membuat bocah itu lari ketakutan saat ia menatap spion truk itu. Wajah yang tercermin di sana bukan wajah Pak Joyo, juga bukan wajah manusia, hanya sepasang lubang hitam kosong, seperti wajah seseorang yang kehilangan matanya. Malam perlahan menyusul sore, angin berembus pelan, dan di kejauhan, suara mesin truk kembali terdengar. Suara yang seharusnya tidak ada. Di tengah hutan, truk itu seolah hidup, padahal tidak ada yang mengemudikannya. Malam kembali turun, langit hitam tanpa bintang, angin berembus pelan membawa aroma tanah basah, bercampur wangi melati yang semakin kuat, memenuhi seluruh desa. Warga menutup rapat-rapat jendela mereka, tapi di kejauhan, suara mesin truk kembali terdengar. Suara itu terdengar semakin dekat, roda-rodanya seperti bergesekan pelan dengan jalan berkerikil. Beberapa warga memberanikan diri mengintip dari celah tirai, dan mereka melihat truk tua Pak Joyo melintas perlahan di jalan desa, tanpa lampu, tanpa pengemudi. Truk itu melaju pelan, seolah tahu jalannya sendiri, menuju pertigaan yang sama. Saat sampai di sana, truk berhenti. Mesin mati. Suasana kembali sunyi. Tak lama kemudian, sosok Pak Joyo terlihat berjalan dari balik truk. Jalannya pelan, tubuhnya kaku, matanya menatap kosong ke arah warga yang mulai berdatangan, membentuk kerumunan di kejauhan. Pak Joyo berdiri diam cukup lama, sebelum akhirnya bibirnya bergetar, berbisik lirih. "Aku pulang, tapi kenapa kalian semua masih di sini?" Warga terdiam, bingung, saling pandang. Salah satu dari mereka memberanikan diri bertanya, "Pak Joyo, kemana saja? Kami semua mencarimu." Pak Joyo hanya menatap kosong, kemudian perlahan mengangkat tangannya, menunjuk ke arah truk. Warga menoleh, dan saat itu, dari balik kaca kabin samar-samar terlihat bayangan seseorang duduk di kursi sopir. Sosok itu mengenakan baju yang persis seperti milik Pak Joyo. Tapi di spion, pantulan wajahnya terlihat bukan satu, melainkan banyak. Seperti ada beberapa sosok lain yang duduk berhimpitan, menatap keluar ke arah warga. Lalu, dari arah belakang truk, suara berat dan serak terdengar. "Bukan dia yang pulang, tapi kami yang membawanya pulang." Warga mundur perlahan, tubuh mereka gemetar. Pak Joyo perlahan menunduk, senyumnya tipis, kosong, dan dari bawah kakinya air hitam pekat mulai merembes keluar, membentuk genangan di atas jalanan tanah desa. Angin malam berembus semakin kencang, suara tawa lirih kembali terdengar di antara gemuruh dedaunan. Dan malam itu, warga sadar, yang berdiri di hadapan mereka, yang kembali ke desa itu, bukan lagi Pak Joyo. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah horor lainnya. Punya pengalaman mistis? Tulis di kolom komentar, siapa tahu cerita kalian akan kita bahas di video berikutnya. Sampai jumpa.